Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Fauzia Butolo. Saya mahasiswa kelas 5A PGSD. Baik, pada saat ini saya akan menyampaikan atau menjelaskan materi tentang indahnya keberagaman di negeriku. Materi PKN kelas 3, subtema 7. Baik, yang kita akan bahas pada inti keberagaman di Indonesia, yakni tentang keyakinan atau agama di Indonesia. Materi yang akan saya bahas yakni tentang keberagaman di Indonesia. Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia contohnya keberagaman suku bangsa, ras, agama, keyakinan, ideologi, politik, sosial budaya, dan ekonomi. Bangsa Indonesia adalah masyarakat yang terdiri dari keanekaragaman suku bangsa yang memiliki adat istiadat yang berbeda-beda. Di Indonesia ini terdapat 656 suku bangsa dengan bahasa lokal 300 macam. Keanekaragaman tersebut merupakan kekayaan milik bangsa Indonesia yang harus kita jaga dan dilestarikan, sehingga mampu memberikan warna ketentraman dan kedamaian bagi rakyat Indonesia agar ke depan tidak banyak menimbulkan persoalan yang mengancam disintegrasi bangsa. Baik, kita kembali ke agama di Indonesia. Yang pertama, sesuai gambar yang diperlihatkan bahwa menunjukkan masjid merupakan tempat ibadah agama Islam. Kemudian gambar kedua adalah gambar gereja, menunjukkan tempat ibadah agama Kristen. Kemudian gambar yang ketiga adalah gereja, menunjukkan tempat ibadah Kristen Katolik. Yang keempat adalah gambar pura yang menunjukkan tempat ibadah agama Hindu. Yang kelima adalah gambar vihara menunjukkan tempat ibadah agama Buddha. Dan yang terakhir, gambar kelenteng menunjukkan tempat ibadah agama Konghucu. Baik, yang pertama adalah agama Islam di Indonesia. Islam berakar dari kata dari aslama, yuslimu, islaman, yang berarti tunduk, patuh, dan selamat. Islam berarti kepasrahan atau ketundukan secara total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beragama Islam berarti ia pasrah dan tunduk patuh terhadap ajaran-ajaran Islam. Seorang muslim berarti juga harus mampu menyelamatkan diri sendiri, juga menyelamatkan orang lain. Tidak cukup selamat tetapi juga menyelamatkan. Secara istilah, Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk umat manusia agar dapat hidup bahagia di dunia dan akhirat. Inti ajarannya atau rukun Islam adalah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan pergi haji bila mampu. Tempat ibadahnya adalah masjid dan kitab sucinya adalah Al-Quran. Agama kedua yang di Indonesia yakni agama Kristen, yaitu sebuah keyakinan yang berdasar pada ajaran hidup, sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus Kristus. Agama ini meyakinkan Yesus Kristus yaitu Tuhan dan Juru Selamat untuk seluruh umat manusia yang menebus manusia dari dosa. Pemeluk agama Kristen mengimani bahwa Yesus Kristus yaitu Tuhan dan Juru Selamat dan memegang ajaran yang disampaikan Yesus Kristus. Dalam keyakinan Kristen, Yesus Kristus yaitu pendiri jemaat atau gereja dan kepemimpinan gereja yang tidak berkesudahan. Tempat ibadahnya adalah gereja dan juga kitab sucinya adalah Alkitab. Kemudian agama di Indonesia yakni yang ketiga yakni Kristen Katolik. Di Indonesia berawal dari kedatangan bangsa Portugis ke Kepulauan Maluku, dan orang Maluku adalah orang yang pertama kali menjadi Katolik di Indonesia. Kitab suci agama ini adalah Alkitab. Jumlah penduduk Katolik di Indonesia sebanyak 2,9% dengan tempat ibadahnya gereja dan kitab suci Alkitab.
Selanjutnya, agama yang keempat di Indonesia yakni agama Hindu. Disebut pula Hinduisme, merupakan agama dominan di Asia Selatan, terutama di India dan Nepal, yang mengandung aneka ragam tradisi. Agama ini meliputi berbagai aliran, di antaranya Saiwa, Vaishnava, dan Sakya, serta suatu pandangan luas akan hukum dan aturan tentang moralitas sehari-hari yang berdasar pada karma, dharma, dan norma kemasyarakatan. Agama Hindu cenderung seperti himpunan berbagai pandangan filosofis atau intelektual daripada seperangkat keyakinan yang baku dan seragam. Tempat ibadah agama Hindu adalah pura, dan kitab sucinya adalah Veda. Kemudian agama keempat di Indonesia yakni agama Buddha atau Buddhisme, adalah sebuah agama berpaham non-teisme atau filsafat yang berasal dari bagian timur anak benua India dan berlandaskan kepada ajaran Siddhartha Gautama. Penyebaran agama Buddha di India dimulai sejak abad ke-6 sebelum Masehi hingga abad ke-4 sebelum Masehi. Konfusianisme mementingkan akhlak yang mulia dengan menjaga hubungan antara manusia di langit dengan manusia di bumi dengan baik. Penganutnya diajar supaya tidak mengingat nenek moyang, seolah-olah roh mereka hadir di dunia ini. Ajaran ini merupakan susunan falsafah dan etika yang mengajar bagaimana manusia bertingkah laku. Untuk tempat ibadahnya yakni vihara, dan kitab sucinya adalah Tripitaka. Dan agama yang terakhir di Indonesia yakni agama Konghucu, adalah sebuah agama yang diakui di Indonesia bersama dengan 5 agama lain. Konghucu sebagai agama muncul akibat dari keadaan politik di Indonesia. Agama Konghucu lazim dikabarkan makna dan hakikatnya dengan Konfusianisme sebagai filsafat. Konfusianisme mementingkan akhlak yang mulia dengan menjaga hubungan antar manusia di langit dengan manusia di bumi dengan baik. Penganutnya diajar supaya tidak mengingat nenek moyang, seolah-olah roh mereka hadir di dunia. Ajaran ini merupakan susunan filsafat dan etika yang mengajar bagaimana manusia bertingkah laku. Tempat ibadahnya ada kelenteng, dan kitab sucinya adalah Sungzing. Nah, sekian penjelasan saya mengenai indahnya keberagaman di Indonesia. Terima kasih. Bila lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.